Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan bab 2, yaitu kaidah-kaidah tafsir Al-Quran. Yang pertama, definisi kaidah tafsir. Secara bahasa, kaidah merupakan kata serapan dari bahasa Arab qaidata, bentuk jamaknya qaid, yang berarti dasar atau asal sesuatu. Secara terminologi atau istilah adalah seperangkat aturan yang dapat digunakan dalam istinbat atau menggali makna-makna Al-Quran, serta bagaimana cara menggunakan kaidah tersebut. 2. Kaidah-kaidah tafsir Al-Quran. A. Penggunaan kata ganti dhamir. B. Kaidah pertanyaan dan jawaban dalam Al-Quran. C. Muzakkar dan muannas. D. Ta'rif dan tangkir dalam Al-Quran. E. Pengulangan kata benda isim. F. Mufrad dan jamak dalam Al-Quran. Penggunaan kata ganti atau dhamir. Pembahasan ini dalam Al-Quran difokuskan kepada beberapa hal. 1. Penggunaan dhamir dalam Al-Quran. 2. Madlul atau marji dhamir. 1. Kegunaan dhamir dalam Al-Quran memiliki fungsi A. Meringkas bahasa atau kata. B. Memuliakan madlul dhamir. C. Mencela madlul dhamir. 2. Madlul atau marji dhamir, ada beberapa ketentuan dhamir ghaibah terkait dengan keberadaan madlul, marji, marja atau dhamir yang terdapat dalam Al-Quran sebagai berikut. A. Dhamir ghaibah kembali kepada madlul yang disebutkan sebelumnya secara jelas atau eksplisit. B. Dhamir ghaibah kembali kepada madlul yang disebutkan setelahnya secara jelas atau eksplisit. C. Dhamir ghaibah kembali kepada madlul yang disebutkan secara implisit pada kata sebelumnya. Kaidah pertanyaan dan jawaban dalam Al-Quran. Beberapa kaidah terkait di dalamnya adalah 1. Pada dasarnya jawaban selalu sesuai dengan pertanyaan, kecuali sebagai berikut. A. Terdapat jawaban yang melenceng dari pertanyaan, seperti dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 189. Suatu ketika Nabi SAW ditanya tentang bulan sabit yang semakin lama membesar secara perlahan, kemudian kembali lagi menjadi kecil. Maka Allah memerintahkan Nabi SAW agar mengatakan bahwa bulan itu adalah waktu bagi manusia melakukan ibadah haji. Hikmahnya adalah jawaban lebih penting daripada apa yang dipertanyakan. B. Jawaban lebih luas dari pertanyaan, seperti dalam Quran Surat Al-An'am ayat 63-64. C. Jawaban lebih sempit dari pertanyaan, seperti dalam Quran Surat Yunus ayat 15. D. Jawaban merupakan pertanyaan itu sendiri apabila yang bertanya bermaksud mempersulit. Kaidah yang kedua adalah jawaban adalah inti dari soal itu sendiri untuk menunjukkan kecocokan terhadap maksud pertanyaan, sehingga penanya tidak mengulangi kembali pertanyaannya karena sudah paham. Contoh dalam Quran Surat Yunus ayat 34. Kaidah yang ketiga adalah jawaban lebih detail atau membingungkan penanya. Contoh dalam Quran Surat Yasin ayat 78. C. Muzakkar dan muannas. Kaidah terkait dengan muzakkar dan muannas sebagai berikut. 1. Jika fa'il terdiri dari muannas hakiki, maka fa'ilnya diberi tanda tak ta'nis sakinah. Tetapi jika ada kata yang memisahkan antara fi'il dan fa'ilnya, maka tak ta'nis sakinah boleh dibuang. Tetapi menetapkan tak lebih baik dari membuangnya, apalagi fa'il terdiri dari jamak taksir. 2. Jika fa'ilnya terdiri dari muannas majazi, maka boleh menetapkan tak ta'nis sakinah. 3. Semua isim jenis dapat dianggap sebagai mudzakkar atau muannas. Dan tangkir dalam Al-Quran.
takrif dan tangkir atau dikenal dengan makrifah dan nakirah. Makrifah, fungsi dalam Al-Quran. 1. Takrif dengan isim dhamir karena keadaan menghendaki demikian, baik dhamir mutakaliman, mukhatab ataupun ghaib. B. Takrif dengan isim alam atau nama, berfungsi untuk 1. Menghadirkan pemilik nama itu dalam hati pendengar, yaitu dengan menyebutkan namanya yang khas atau karena bertujuan untuk memuliakan, seperti Quran Surat Al-Imran ayat 144. 2. Menghinakan pemilik nama, contoh Quran Surat Al-Lahab ayat 1. C. Takrif dengan isim isyarah atau kata tunjuk, berfungsi 1. Untuk menjelaskan bahwa sesuatu yang ditunjuk itu dekat, contoh Quran Surat Al-Luqman ayat 1. 2. Menjelaskan keadaan dengan menggunakan kata tunjuk jauh, contoh Quran Surat Al-Baqarah ayat 5. D. Takrif dengan isim mausul atau kata penghubung, berfungsi untuk 1. Menghindari menyebut nama yang sebenarnya dengan tujuan untuk menutupinya, seperti Quran Surat Al-Ahqaf ayat 17. 2. Menunjukkan arti umum, seperti Quran Surat Al-Ankabut ayat 69. Takrif dengan alif lam, berfungsi 1. Menunjukkan sesuatu yang sudah diketahui karena telah disebutkan, seperti Quran Surat An-Nur ayat 35. 2. Menunjukkan sesuatu yang sudah diketahui bagi pendengar, seperti dalam Quran Surat Al-Fat ayat 18. Nakirah. Fungsi nakirah untuk menunjukkan A. Makna tunggal, contoh Quran Surat Yasin ayat 20. B. Makna macam, contoh Quran Surat Al-Baqarah ayat 96. C. Makna tunggal dan macam sekaligus, contoh Quran Surat An-Nur ayat 45. D. Makna dahsyat, contoh Quran Surat Al-Baqarah ayat 279. Makna banyak, contoh Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 41. F. Besar atau mulia dan banyak sekaligus, contoh Quran Surat Fatir ayat 4. G. Merendahkan, menghinakan atau meremehkan, contoh Quran Surat Abasa ayat 18. H. Makna sedikit, contoh Quran Surat Baqarah ayat 72. Pengulangan kata benda isim. Ada beberapa kemungkinan jika terjadi pengulangan pada isim atau kata benda. 1. Pengulangan makrifah dengan makrifah, pada umumnya menunjuk pada satu objek yang sama, contoh Quran Surat Al-Fatihah ayat 6-7. 2. Pengulangan nakiroh dengan nakiroh, contoh Al-Insyirah ayat 5-6. 3. Mengulang nakiroh dengan makrifah, contoh Quran Surat Muzammil ayat 15-16. 4. Mengulang makrifah dengan nakiroh, contoh Quran Surat Rum ayat 55. F. Mufrad dan jamak dalam Al-Quran. Mufrad dan jamak ini meliputi A. Kata yang hanya disebut bentuk mufradnya saja. B. Kata yang disebut bentuk jamaknya saja. C. Ada kata yang disebutkan bentuk mufrad dan jamaknya dalam Al-Quran.